Sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni skuad under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia under 23 skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia skuad senior pula layak sampai pusingan. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia sanjung perkembangan timnas Indonesia era Erick Thohir. Manajer timnas Malaysia U19 Muhammad Zoe Hari Muhammad Ayub menilai timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat di bawah arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil menyentuh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya di ajang tersebut, skuad Garuda juga berhasil melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Perkembangan positif tidak hanya diperlihatkan di tim senior saja. Timnas kelompok umur mulai dari U22, U19 hingga U16 juga mengalami peningkatan pesat. Muhammad Zoe Hari Ayub mengakui duel kontra timnas Garuda Nusantara U19 tidak akan mudah bagi Malaysia. Meski begitu, Zoe Hari merasa peluang tim Harimau Muda untuk menang tak sepenuhnya tertutup. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia itu menegaskan timnya tak pilih-pilih lawan yang akan dihadapi pada 4 besar. Sebagai juara grup C, tim negeri jiran dipastikan menghadapi tuan rumah timnas Indonesia U19. Adapun di semifinal lain, timnas Thailand akan berhadapan dengan Australia. Harapan kami ingin menang. Kami tahu timnas Indonesia sekarang tidak seperti dulu. Indonesia sekarang makin mantap, jadi saya pikir akan 50-50. Tim sekarang kuat-kuat, Australia atau Indonesia bukan macam dulu, tetapi bagi kami siapa saja lawannya sama saja. Kami mau menang, ujar Zoe Hari Ayub. Pria asal Sabah itu juga menegaskan target timnya tetap sama di turnamen ini, walaupun harus menghadapi timnas Indonesia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagai juara bertahan, anak asuh Juan Torres Garrido itu memang memiliki beban tersendiri, namun ia yakin Malaysia mampu menghadapi semua tantangan. Di atas kertas kami memang sama, tidak ada yang lebih baik. Siapa main bagus di pertandingan dia akan berjaya. Target kami selalu sama, yaitu juara, jelas Zoe Hari Ayub. Sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni skuad under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia under 23 skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia skuad senior pula layak sampai pusingan 16. Bukan setakat tu je, skuad senior diorang ni layak sampai ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Piala Dunia babe. Jadi apakah rahsia mereka? Bagi pendapat saya, inilah hasil kerja keras daripada PSSI daripada 5-6 tahun dulu. Saya harap sangatlah FAM bolehlah belajar sesuatu daripada PSSI ni. Takkanlah kita nak harapkan player berpengalaman je, tak gitu. Pujian berkelas legenda timnas Malaysia Safie Salih, sampai katakan hal gila ini tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Dia juga singgung timnas U16 Indonesia yang tampil impresif di Piala AFF. Dia sampai bandingkan dengan timnas negaranya. Mendengar nama Safie Salih tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, karena pada tahun 2010 silam dirinya pernah menjadi momok menakutkan bagi timnas Indonesia. Setelah terbilang cukup sukses di timnas Malaysia, Safie Salih sebenarnya pernah berkiprah di sepak bola Indonesia pada tahun 2011 silam. Dia bergabung bersama klub Liga 1 Indonesia, atau saat itu masih bertitel sebagai ISL, di Pelita Jaya Karawang. Penampilannya di tim tersebut terbilang juga cukup cemerlang, dengan beberapa momen menciptakan gol penting bagi timnya. Namun setelah hampir 13 tahun berlalu, di penghujung tahun 2023 lalu Safie Salih secara resmi menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Dirinya mengatakan, kalau kemampuannya sudah tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan penyerang muda lainnya, sehingga dia rasa pensiun dari sepak bola adalah langkah yang tepat. Setelah pensiun, Safie Salih justru fokus membangun sepak bola muda di Malaysia, dan membangun beberapa akademi di sana. Di saat itulah dia mulai menyoroti timnas Indonesia, dan performa timnas U16 yang menurutnya tampil impresif di Piala AFF kemarin. Selain itu, Safie Salih juga mengatakan, kalau progres timnas Indonesia sekarang sangat baik, jadi tidak salah jika dia mengatakan kalau Indonesia sudah sedikit berada di atas Malaysia. Bagi saya sekarang adalah melihat potensi pemain muda di sini,
Kami punya banyak masalah di usia pembinaan, oleh sebab itu saya gantung sepatu dan fokus di Akademi Pemain Muda, ucap Safi Salih. Kalau kita lihat negara tetangga, tentu timnas mereka sedang menanjak pesat. Banyak sejarah yang mereka ciptakan bersama Shin Tae-yong di timnas senior, di timnas junior mereka juga tampil cemerlang. Mereka lolos ke semifinal Piala AFC U23 2 bulan lalu timnas U16 mereka menyajikan permainan impresif kemarin, ucapnya lagi. Saya harus katakan, kalau timnas mereka sedang bagus, mereka berada di atas Malaysia sekarang dengan segala kekuatan mereka. Saya juga tidak bisa berbohong, kalau level mereka belum bisa ditandingi Malaysia sekarang. Mungkin kalian selalu bilang tentang peringkat FIFA, tapi secara permainan saya rasa mereka sangat bagus, ucapnya lagi. Ya, mereka akan terus berkembang, jadi kami harus bisa mengejar ketertinggalan itu dari mereka. Timnas Malaysia harus berani belajar dari mereka, dan itu akan membuat kami kuat di masa yang mendatang, tutupnya. Sementara itu, timnas Malaysia memang sedang mengalami turbulensi beberapa tahun belakangan ini. Timnas senior mereka tidak lolos Piala Asia di Qatar, gagal total di round 2 kualifikasi Piala Dunia, dan hanya jadi bulan-bulanan tim lain di Piala Asia U23 kemarin. Hal itu jelas membuat jengkel para supporter dan pendukung timnas Malaysia. Selain itu, Safi Salih juga merasakan kekecewaan yang luar biasa, melihat performa timnas mereka yang kian menurun. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak dengan apa yang dikatakan oleh Safi Salih? Dan apakah kalian merasa kalau Malaysia memang sudah tidak level Indonesia lagi? Jangan lupa komen di bawah. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video bagaimana sekarang Malaysia selalu puji keberhasilan dari sepak bola Indonesia di segala umur, baik itu U16, U19 ataupun U23. Bagaimana tidak? Di setahun terakhir ini ya, Indonesia memang benar-benar mengukir prestasi di bawah asuhan pelatih utama yaitu STY ataupun Shin Tae-yong. Indonesia di U23 berhasil sampai di semifinal di Piala AFC, terus U16 Indonesia juga berhasil sampai di semifinal, dan juga di U19 Indonesia berhasil merebut juara pertama setelah sekian tahun tidak mendapatkan juara. Progres inilah yang mengakibatkan Malaysia sekarang selalu puji keberhasilan dan ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh PSSI sebagai puncak tertinggi dari kepemimpinan sepak bola Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Mudah-mudahan kita berharap bahwasanya sepak bola Indonesia akan terus maju. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.